Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruh Asy'ad as-Salanuji wa ila ruh Asy'ad Ibrahim bin Ismail wa ila arwahi wa ajzani kulli ma yu'allimna ilman min al-asatir wal masyayikh wa asatidhi wa masyayikhim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal khatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanallah ta'ala. Alhamdulillah, ikhwani dan akhwati yang dimuliakan oleh Allah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala dan menggali warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan ini alhamdulillah kita masih meneruskan kajian kitab Ta'lim Muta'allim karangan Asy-Syaikh Zarnuji, masih di bab yang menjelaskan tentang niat ketika belajar sampai ke bagian wayan wiya bihi asyukra ala nikmatil akli wa sihatil badan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wayan wiya bihi asyukra ala nikmatil akli wa sihatil badani wala yanwi bihi iqbalan nasi wala istijlaba khutamid dunya wal karamati inda sultani wa ghairihi. Qala Muhammad bin al-Hasani rahimahullahu ta'ala law kana nasu kulluhum abidi la a'taqtuhum wa tabarra'tu an walaihim wa man wajada ladzatal ilmi wal amali bihi qallama yarghabu fima inda nasi. Wa ansyadana asy-Syaikh al-Imam al-Ajallul Ustadzul Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail as-Saffar al-Ansari imla'an li Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala syi'ran man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadlin minar rasyadi fa ya li khusrani talibihi linaili fadlin minal ibadi. Kalau kemarin kita dianjurkan oleh Imam Asy-Syaikh Az-Zarnuji ketika kita mencari ilmu, kita seyogyanya diniati yang baik-baik. Yang pertama yaitu yang bagi ayan wiya al-ta'alimu bi talabil ilmi ridwanullahi ta'ala wa darul akhirah. Yang pertama, seorang penuntut ilmu ketika dia mencari ilmu, dia niati menuntut ilmunya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk darul akhirah, untuk mencari rumah akhirat yaitu surga. Wa izalatal jahli an nafsihi, yang kedua yaitu menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri. Wa ansairil juhali, yang ketiga menghilangkan kebodohan dari seluruh orang-orang yang tidak tahu dengan cara mengajarkannya. Yang ketiga. Yang keempat ihya ad-dini. Yang keempat yaitu menghidupkan agama. Yang kelima ibqa al-islami, menegakkan Islam. Kemudian setelah itu ada syair. Kemudian Syekh Az-Zarnuji melanjutkan wa yanbiya bihi asyukra ala nikmatil akli wa sihatil badani, dan seyogyanya bagi seorang penuntut ilmu an yanwiya bihi, dia berniat asyukra, bersyukur ala nikmatil akli, atas nikmat akal, wasihatil badani, dan nikmat sehatnya badan. Nah, ketika kita
menuntut ilmu, terutama ilmu agama, kita berniat yaitu syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat akal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sehat badan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang gila, tidak ada yang idiot, dan juga alhamdulillah kita diberi kesehatan badan sehingga kita mampu untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Maka dari itu, sebagai bentuk rasa syukur kita atas akal yang diberi Allah Subhanahu wa taala, kesehatan badan yang diberi Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan itu semua untuk menuntut ilmu agama, untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang tidak diberi nikmat kedua nikmat ini. Ada orang yang naudzubillah diberi gila oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi idiot, kurang akalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada orang yang diberi badan yang sakit-sakitan sehingga dia tidak bisa menuntut ilmu. Maka dari itu seyogyanya kita menggunakan akal dan kesehatan badan tersebut untuk digunakan mencari ilmu, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yanwiya bihi iqbalan nasi wala istijlabal khutami dunya wal karamata inda sultani wa ghairihi. Wala yanwi, dan tidak berniat, bihi dengan mencari ilmu, iqbalan nasi iqbal orang-orang, menghadap kepada dia, perhatian orang-orang tertuju kepada dia. Seyogyanya dia tidak berniat dengan mencari ilmu untuk mencari perhatian orang-orang. Walastijlaba khutamid dunya, dan tidak berniat untuk istijlaba, mendatangkan khutamid dunya, harta-harta dunia. Wal karamata, dan kemuliaan, inda sultani, di sisi penguasa atau pemimpin, wa ghairihi, dan lain-lain. Nah, ketika seseorang sudah diberitahu oleh Imam Syekh Az-Zarnuji bagaimana niat-niat ketika menuntut ilmu, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari rumah di akhirat, kemudian menghilangkan kebodohan dari dirinya dan bersyukur atas nikmat akal dan nikmat sehatnya badan. Kemudian Syekh Az-Zarnuji mewanti-wanti kepada para penuntut ilmu supaya dia ketika menuntut ilmu tidak berniat yang pertama iqbalan nasi, yaitu orang-orang akan perhatian kepada dia. Dia mencari ilmu dengan niat untuk mencari perhatian orang-orang nanti ketika dia sudah menuntut ilmu. Tidak seperti itu, tidak boleh seperti itu. Wala tijlaba khutamid dunya, dan juga tidak boleh berniat dengan ilmu yang dia tuntut ini istijlaba khutamid dunya, mendatangkan harta-harta dunia. Dia cari dunia dengan perantara agama. Tidak boleh seperti itu. Dari sejak awal, sejak dia menuntut ilmu, dia tidak boleh berniat yang seperti ini. Wal karamata inda sultani wa ghairihi, dan juga tidak boleh ketika dia menuntut ilmu dia berniat supaya dia mendapatkan kemuliaan, dia mendapatkan kedudukan, dia mendapatkan pangkat inda sultani, di sisi penguasa, dan ghairihi, dan lain-lain. Gini ya, emang yang namanya ilmu itu suatu kemuliaan. Orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala berarti dia telah diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang besok akan mencari-cari, orang-orang besok akan butuh kepada orang yang memiliki ilmu. Akan tetapi seyogyanya bagi para penuntut ilmu tidak boleh niatnya supaya orang-orang memperhatikan dia, orang-orang mencari dia, orang-orang memuliakan dia. Dan juga yang namanya besok ketika seseorang itu sudah mencari ilmu, contohlah ustadz itu ketika
setelah ngisi, setelah ceramah tablik akbar nanti mesti dapat, ya nggak mesti sih, akan mendapatkan salam tempel, amplop, atau mendapatkan bingkisan dari orang yang mengundangnya, macam-macam, diberi segala macam hal-hal dunia. Dan tidak sampai situ, seorang alim itu dia bahkan kedudukannya bisa menyamai atau bahkan melebihi as-sultan, penguasa, para pemerintah, para aparat negara. Mereka mencari nasihat, mereka mencari jalan keluar ketika mereka memutuskan suatu peraturan negara. Mereka mesti cari kepada ulama. Nah, akan tetapi walaupun nanti hasilnya seperti itu, dia akan mendapatkan kemuliaan di mata orang, dia akan mendapatkan hal-hal dunia seperti itu dan mendapatkan kedudukan, akan tetapi seorang penuntut ilmu sama sekali tidak diperbolehkan berniat untuk mendapatkan hal-hal yang tersebut. Akan tetapi seyogyanya bagi para penuntut ilmu untuk berniat yang pertama tadi, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain, dan juga bersyukur atas nikmat akal dan nikmat sehatnya badan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Muhammad bin Al-Hasan rahimahullahu taala, berkata itu Syekh Muhammad bin Al-Hasan rahimahullahu taala, laukana nasu kulluhum abidi la taqtuhum wa tabarratu an walaihim. Laukana, apabila an-nasu kulluhum, seluruh manusia, abidi adalah budakku, adalah hambaku, la a'taqtuhum, niscaya pasti akan aku merdekakan mereka semua, wa tabarratu an walaihim, dan aku akan melepaskan diri dari kuasa atas diri mereka. Nah, ini salah satu contoh orang yang penuntut ilmu, orang yang memiliki ilmu yang benar di dalam niatnya. Beliau Syekh Muhammad bin Al-Hasan, beliau mengatakan kalau misalnya seluruh manusia di dunia ini adalah hambaku, adalah budakku, pasti akan aku merdekakan mereka dan aku lepas tangan dari kuasa atas diri mereka. Karena yang namanya ini menunjukkan bahwa yang namanya kekuasaan, yang namanya kedudukan itu adalah sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala, baik itu bagi orang-orang awam, terlebih lagi bagi para ulama. Wa man wajada ladzatal ilmi wal amali bihi qallama yarghabu fi ma indanasi. Wa man, dan barang siapa, wajada menemukan ladzatal ilmi, kelezatan ilmu, wal amali bihi, dan lezatnya mengamalkan ilmu, qallama yarghabu, pasti dia akan sedikit menginginkan fi ma indanasi, apa-apa yang ada di tangan manusia. Nah, seorang penuntut ilmu apabila dia memang benar niatnya, dia berniat sebagaimana yang diatur oleh para ulama, niatnya dia benar-benar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan mendapatkan kelezatannya ilmu dan kelezatannya mengamalkan ilmu. Dan begitu pula ketika dia sudah mendapatkan lezatnya ilmu dan mengamalkan ilmu, dia pasti sedikit atau bahkan tidak sama sekali menginginkan dunia yang ada di tangannya manusia. Jadi begini, memang kalau seseorang itu menuntut ilmu, apabila dia niatnya benar, maka dia pasti akan mendapatkan lezatnya ilmu dan kelezatnya mengamalkan ilmu, dan dia pasti tidak akan menginginkan dunia. Tetapi sebaliknya, kalau seseorang itu menuntut ilmu tujuannya untuk mencari dunia, mencari pangkat, mencari kedudukan, nanti dia tidak akan mendapatkan kelezatannya ilmu, akan tetapi dia akan terus mencari dunia, dia akan
terus mencari apa yang dimiliki oleh manusia, tidak akan dan akan terus seperti itu. Wa ansyadana asy-syaikhu al-imamul ajlu al-ustadz Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar al-Ansari Ibnu Ali Abi Hanifah rahimahullahu taala syi'ran, dan menyampaikan ansyadana, menyampaikan kepada kami Asy-Syaikh al-Imam al-Ajal al-Ustadz Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar al-Ansari imlaan dari kitab Li Abi Hanifah yang dikarang oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala syi'ran, sebuah syair. Man talabal ilma lil ma'adi faza bifadlin minar rasyadi fayal li khusrani talibihi linai li fadlin minal ibadi. Man talabal ilma lil ma'adi, barang siapa talaba mencari al ilma ilmu lil ma'adi untuk akhirat, faza maka dia akan beruntung bifadlin minar rasyadi dengan keutamaan dari petunjuk. Fayali khusrani maka amat sangatlah rugi talibihi orang yang menuntut ilmu, linai li fadlin untuk mencari keutamaan, untuk minal ibadi dari orang-orang. Nah, di lanjutan kitabnya Asy-Syaikh Zarnuji menyampaikan suatu syair yang dulu pernah disampaikan oleh guru beliau Asy-Syaikh Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar al-Ansari, yang diambil dari kitab karangan Abu Hanifah. Suatu syair, man talabal ilma lil ma'adi fasabi fadlin minar rasyadi, barang siapa yang menuntut ilmu dengan niat, dengan tujuan untuk akhirat, fasabi fadlin minar rasyadi, maka dia akan beruntung dengan sebab anugerah yang datang dari petunjuk. Nah, gini. Orang itu dia bisa beribadah, dia bisa mengerjakan amal soleh, dia bisa menjauhkan diri dari maksiat, itu karena ar-rasyad, itu karena dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, petunjuk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa didapatkan dengan mencari ilmu, dengan catatan ketika dia mencari ilmu, dia niati untuk mencari akhirat, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jadi kalau misalnya dibalik urutannya, seseorang apabila menuntut ilmu, kemudian ketika dia menuntut ilmu dia berniat untuk mencari ridha Allah, untuk mencari akhirat, maka dia akan diberi ar-rasyad, dia akan diberi petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan sebab petunjuk ini dia akan mengamalkan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan diri dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebab itu dia akan masuk surga. Faya li khusrani talibihi linaili fadlin minal imadi, dan sungguh amat sangat rugi bagi seseorang yang menuntut ilmu linaili fadlin minal ibadi, dengan niat untuk mendapatkan fadl, keutamaan minal ibadi dari manusia. Nah, begitu pula sebaliknya, apabila seseorang itu menuntut ilmu dengan tujuan untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan pangkat di mata manusia, maka li khusrani talibihi, maka dia amat sangat rugi, karena hanya itu yang akan dia dapatkan. Orang yang menuntut ilmu dengan niat-niat yang jelek, maka dia tidak akan mendapatkan ar-rasyad, tidak akan mendapatkan petunjuk, yang mana dengan petunjuk tadi dia akan beramal, dan dengan amal tadi dia akan masuk surga. Dia tidak akan mendapatkan seperti itu, akan tetapi hanya mendapatkan apa yang dia niati, yaitu dunia. Dia hanya mendapatkan kedudukan, dan dia akan mendapatkan pangkat di mata manusia. Amat sangat rugi.
Kemudian Allahumma ila idza talabal jahali amril bil ma'rufi wa nahyi anil munkari wa tanfidhil haqqi wa izadid dini la li nafsihi wa hawahu wa yajuzu dzalika biqadri ma yuqimu bihil amra bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Allahumma idza talabal jaha illa kecuali jika talabal jaha ada seseorang mencari al-jaha kedudukan, mencari pangkat, lil amri bil ma'rufi wa nahyi anil munkari, dengan tujuan untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, wa tanfidhil haqqi, dan untuk melaksanakan kebenaran, wa i'zaziddin, dan untuk meninggikan agama, la li nafsihi, tidak untuk dirinya sendiri, wa hawahu, dan tidak untuk hawa nafsunya, fayajuzu dzalik, maka hal tersebut diperbolehkan, biqadri ma yuqimu bihil amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, dengan seukuran ma yuqimu bihil amru bil ma'ruf, dengan seukuran sekiranya amar ma'ruf dan nahi mungkar bisa tegak dengan kedudukan yang dia cari tersebut. Nah, kalau sebelumnya kan seorang menuntut ilmu tidak diperbolehkan untuk niat al-karamata inda sultani wa ghairihi, tidak boleh menuntut ilmu dengan niat mendapatkan kedudukan, mendapatkan pangkat inda sultani di penguasa. Akan tetapi di sini Imam Az-Zarnuji mengecualikan apabila orang tersebut mencari kedudukan, mencari pangkat dengan niat supaya dengan pangkat tadi, dengan kedudukan yang dia miliki, dia akan mudah amar ma'ruf nahi mungkar, dia akan mudah untuk melaksanakan kebenaran, tidak untuk dirinya, tidak untuk tidak untuk dirinya wahahu, dan tidak untuk menuruti hawa nafsunya, maka hal tersebut diperbolehkan. Nah, yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu kan sulit. Kalau misalnya orang-orang biasa saja, cuma ustadz, kadang nggak punya titel, ketika dia amar ma'ruf nahi mungkar itu akan sulit diterima oleh orang-orang. Akan tetapi ketika dia mencari titel, mencari pangkat, mencari kedudukan dengan niat supaya nanti ketika dia berucap, ketika dia amar ma'ruf nahi mungkar, dia akan didengar kata-katanya oleh orang-orang dan dia akan dipatuhi oleh orang-orang, maka hal tersebut diperbolehkan dengan seukuran ketika pangkat atau kedudukan yang sudah dia miliki itu sudah cukup untuk amar ma'ruf nahi mungkar, maka itu sudah diperbolehkan dan tidak perlu untuk mencari yang lebih lagi. Wa yang bagi li talibil ilmi ayatafakkaru fi dzalik fa innahu yata'allamul ilma bijuhdin katsirin. Wa yang bagi dan seyogyanya li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, ayatafakkaru, dia merenungkan fi dzalik, hal ini. Fa innahu yata'allamul ilma, karena sesungguhnya dia sedang menuntut ilmu, bijuhdin katsirin, dengan usaha yang sangat keras. Nah, seyogyanya bagi para penuntut fala yasrifuhu ila dunya al-hakirata al-qalilata al-faniyata, dan fala yasrifuhu, dan jangan dia arahkan ilmu yang dia cari tersebut ila dunya, ke arah dunia, al-hakirata, yang rendah, al-qalilah, yang sedikit, al-faniyah, yang akan hancur. Nah, begini, setelah kita diberitahu oleh Asy-Syaikh Zarnuji bagaimana niat ketika menuntut ilmu yang benar dan bagaimana niat-niat yang salah ketika menuntut ilmu, maka seyogyanya bagi para penuntut ilmu dia merenungkan hal ini, karena dia sekarang sedang menuntut ilmu dengan bijuhdin katsir, dengan dengan usaha
yang sangat berat. Karena yang namanya menuntut ilmu itu tidak gampang, yang namanya menuntut ilmu itu amasyaqqah, susah, berat, dan tidak bisa dianggap mudah. Kalau misalnya karena kalau misalnya mondok itu ya serba susah, dari subuh sampai tidur waktunya dijadwal, setiap saat belajar, menghafalkan, istirahatnya cuma sedikit, begitu terus dan butuh waktu yang lama, 5 tahun, 6 tahun. Berat yang namanya menuntut ilmu itu dan tidak mudah. Nah, karena menuntut ilmu itu berat, tidaklah mudah, membutuhkan waktu yang lama, maka harus diperhatikan niatnya. Kalau dia ketika menuntut ilmu yang susah tersebut dia niati yang baik-baik, maka insya Allah dia akan mendapatkan kemuliaan, dia akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi apabila dia menuntut ilmu dalam waktu yang lama dengan susah payah, akan tetapi dia niati untuk mendapatkan dunia, maka dia hanya mendapatkan dunia dan tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan sia-sia umurnya, sia-sia usahanya, sia-sia kesusahan yang telah dia lalui di dalam menuntut ilmu. Asy-syair, ada sebuah syair hiyat yang menjelaskan tentang dunia, yaitu hiyat dunya aqallu minal qalili wa asyikuha adallu minal dzalili tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalili. Hiyat dunia, itulah dunia, aqallu minal qalili, sesuatu yang paling sedikit daripada hal-hal yang sedikit. Asyikuha, orang-orang yang cinta kepada dunia, adzallu minal dzalili, adalah orang yang paling rendah di antara orang-orang yang rendah. Tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi, dengan sihirnya dunia membuat tuli dan membuat buta orang-orang, fahum, dan maka mereka mutahayyiruna bila dalili, mutahayyiruna adalah orang yang bingung, bila dalili dengan tanpa petunjuk. Nah, dunia itu adalah sedikit amat sangat sedikit dibanding apa nanti yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Wa asyikuha adallu minadalili, dan orang yang cinta kepada dunia, orang yang mencari dunia dengan berlebihan, orang yang sudah dimabuk dunia, adallu minadalili adalah orang yang rendah, orang yang sangat rendah di antara orang-orang yang rendah. Karena kenapa kok dia mencari sesuatu yang sedikit, sesuatu yang tidak ada nilainya, dan dia meninggalkan akhirat yang mana adalah tempat dia kembali. Tusimu bisihriha qauman wa tu'mi, dan dunia itu dengan sihirnya membuat tuli dan membuat buta orang-orang. Ai zakharifiha wa syahawatiha alati tushbihu sihi fi istijlabi qulubi. Nah, dunia itu nikmat, dunia itu indah, bizakharifiha, dengan keindahan-keindahan dunia, perhiasan-perhiasan dunia, wa syahawatiha, dan kesenangan-kesenangan dunia, yang mana hiasan dan kesenangan dunia itu ibarat seperti sihir yang menarik hati, yang memikat hati orang-orang. Fahum mutahayyiruna bila dalili, dan orang-orang yang sudah tersihir dengan syahwat-syahwat dunia, dengan keindahan-keindahan dunia, dia akan bingung, mutahayyiruna bila dalili, tanpa petunjuk. Maksudnya orang yang sudah cinta kepada dunia, dia akan yahdihim ay la yahtaduna ila tariqil haqqi wasadadi bal yatahayyana fi tihil khirati wal inadi karujul alladhi lahu umiyah haqiqah wa sumiyah haqiqah. Nah, maksudnya orang yang sudah dimabuk dunia itu bingung karena
dia sudah dibutakan oleh dunia, dia sudah ditulikan oleh dunia, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk menuju jalan yang lurus, jalan yang benar menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diibaratkan seperti itu. Insya Allah sampai sini dulu. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.